Ya lu mau ngembangin lu harus kayak bener-bener literally sama lu berjuang sama diri lu sendiri gitu loh kayak. Gue setuju sih, karena dari kesulitan tersebut juga orang-orang yang nggak punya privilege, orang-orang bertalent itu lebih jadi lah bahasanya. Semangat, optimis, dan pantang menyerah gitu aja sih. Talent itu punya porsinya masing-masing. Nggak seharusnya lu cuma di TikTok tuh cuma ngedance baru keren gitu. Jangan pakai standar punya penilaian. Apresiasinya itu kayak beda gitu. Gua misalnya gue sebagai netizen, ini orang apa dah, saudaranya lebih ganteng, itu pasti. Saya setuju sih karena semua talenta tuh ada porsinya masing-masing gitu loh, karena kayak ya dari judul aja beda gitu, yang satu penari, satu nyanyi, yang satu jago bertarung gitu misalkan, itu aja udah beda gitu karena semuanya pasti punya porsinya masing-masing. Yang ini tuh bagus di industri hiburan gitu misalkan. Nah kayak gitu sih. Jadi setelah mendengar tadi teman-teman yang lain ngomong, kayaknya gue setuju sih, ternyata talenta tuh memiliki nilai yang sama gitu, cuma porsinya aja beda-beda gitu sih. Sebenarnya yang tadi gue maksud dari porsinya beda-beda tuh ya kayak misalkan lu nari, lu nyanyi gitu, itu porsinya kan di hiburan. Lu kalau misalkan apa ya, kalau misalnya bertarung, lu kalau misalkan jiwa sosial lu tinggi, itu kan di tempat yang lain gitu. Itu sih sebenarnya yang gue maksud dari porsinya beda-beda, tapi nilainya ya sama aja gitu. Posisinya mungkin ya, bukan posisi itunya beda-beda gitu. Malah kalau gue di sini paling itu sih, balik lagi ke kata Riza kali ya. Tadi tuh dia sempat nyinggung tentang porsi. Nah itu sih yang menurut gue, kalau misalnya talent itu punya porsinya masing-masing. Nggak seharusnya lu cuma di TikTok tuh cuma ngedance baru keren gitu. Tapi kalau lu bisa bikin konten di TikTok, bisa FYP, itu suatu bonus lah istilahnya ya. Tapi kalau misalnya lu bikin konten dan banyak orang yang nonton, banyak orang yang respect sama lu, even nggak ada yang respect aja, nggak ada yang nonton, itu juga sebuah talent gitu, karena lu bisa bikin konten. Ada orang introvert yang nggak bisa bikin konten, atau ada orang yang kayak brainstorming lama banget, terus habis itu dia nggak percaya diri dan nggak bisa eksekusi konten tersebut dengan baik. Jadi menurut gue tuh sama aja, mau konten apa yang lu hasilkan, itu sebuah talent gitu. Itu sih ya, semua bakat itu punya kedudukan yang sama, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi posisinya. Mereka punya porsinya masing-masing. Kalau gue ya tergantung sih siapa yang ngasih nilai sebenarnya. Kalau ngomongin masalah semua orang punya talent apa, kalau kita ngomongin masalah nilainya, balik lagi siapa yang nilai. Karena kalau misalnya ada kata orang tua punya anak dua, yang satu kayak tadi tuh kata Mas Deva, yang satu musisi, yang satu dokter, pasti orang tua itu bilang kalian berdua itu sama. Cuma kalau misalnya gue sebagai netizen, ini orang apa dah, saudaranya lebih ganteng, itu pasti. Gimana ya, kita memang realistis butuh duit, cuma at the end of the day itu tuh kayak how you reach your happiness gitu loh. Kalau you talking about happiness lu adalah dengan punya uang 1 miliar, 100 miliar, ya memang susah kalau dengan nari doang gitu misalkan. Karena kan gue juga di dunia tari yang masih skupnya kecil, gue itu kayak rada nggak mungkin gitu. Cuman ya gitu sih, maksudnya kayak kenapa gue masih bersikukuh kalau punya nilai yang sama, karena apa ya, jangan pakai standar masyarakat punya ini sih, punya penilaian, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri aja sih menurut gue gitu. Kan tadi Mutiara bilang kalau misalnya kita itu jangan ngikutin pandangan masyarakat. Sebenarnya bahkan kita sebagai hidup yang dalam kehidupan bermasyarakat, mohon maaf, kita harus mengikuti pandangan yang seperti itu. Karena apalagi yang gue lihat nih, kita pelaku talent dunia kreatif. Terus yang dari Jesslyn tadi, dia bilang juga masalah kesamaan itu juga. Gue langsung makin bingung lagi, karena dari tadi tuh yang bilang sama, tapi ada kata cuma. Jadi masih agak kalau gue sih masih agak samar, karena gimana ya, kalau menurut gue ngomongin masalah porsi itu berarti udah balik ke privilege lagi. Terus kalau misalnya semua orang pun punya talent yang berbeda-beda, itu
balik lagi ke penilaian masyarakat mau kayak gimana, atau penilai yang bukan masyarakat ya, ada sama yang lebih pinter deh, itu tuh pasti dinilai gitu loh. Lebih ke kayak apa namanya, orang apa nih, jadi kayak semua talenta itu kan sebenarnya sama. Jadi kayak sebenarnya mereka tuh minder karena mereka nggak diapresiasi aja, kan nggak sih? Apresiasinya itu kayak beda gitu. Anak itu juga gak harus bentuk baby manusia, itu bisa maybe my own company one day gitu. Jadi memang kalau gue masih ada di idealisme, kalau gue mencari apa yang menurut gue bahagia selama itu tidak merugikan orang lain gitu. Jadi menurut gue kayak ya udah, talenta itu memang punya nilai yang sama. Cuma gue tetap setuju sama lo kalau misalnya lo pengen idealis, gue tahu maksud lo apa, karena mulut masyarakat kalau lo bilang itu jahat, gue setuju mau gimana pun juga. Kenapa gue bersikuku sama apa namanya, sama tetap karena tentang perbedaan. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya kayak apa namanya tadi, karena perbedaan itu pula makanya kenapa ada dunia musik, ada dunia kedokteran kayak tadi yang disebut sama Jesslyn itu. Itulah makanya kenapa berbeda, nggak bisa porsinya itu disamain, nggak bisa. Jadi bahkan kalau misalnya talent berbeda itu ya, kalau talent berbeda aja udah bingung gitu, kesamaannya di mana, apalagi talent yang sama gitu loh. Talent yang sama pasti dibedain kalau misalnya lagi lomba, yang jago yang mana, yang nggak jago yang mana, karena ya mau realistis gitu loh. Cuman ya gue setuju sih, emang masyarakat kadang, gue pengen ngomong sebutan tapi katanya suruh jaga kata-kata, jadi Kalau menurut gue sebenarnya gue gak setuju sih, karena bisa, tapi akan lebih susah daripada orang yang terlahir dengan privilege gitu. Tapi kalau orang yang nggak terlahir dengan privilege, mungkin bisa, atau mungkin bisa, tapi prosesnya lama dan susah juga sih buat mereka. Kayak kalau lu gak punya privilege, ya lu mau ngembangin, lu harus kayak bener-bener literally sama lu, berjuang sama diri lu sendiri gitu loh, kayak lu sama lu gitu untuk menggapai impian lu, paham nggak? Jadi kayak misalkan sesimpel fisik gitu, kayak lu harus improve diri lu, penampilan lu kayak gimana, terus abis itu kayak misalkan dukungan dari orang tua, kalau lu nggak dapet dukungan dari orang tua gimana, lu harus benar-benar harus berjuang sendiri kalau misalkan lu nggak punya privilege gitu sih kalau menurut gue, paham nggak? gue setuju sih. Apalagi asiknya disitulah keseruannya, karena apa namanya, dari kesulitan tersebut juga orang-orang yang nggak punya privilege, orang bukan itu lebih terasah lebih jadi lah bahasanya, menurut gua ya gitu. Enggak setuju, karena meskipun mereka punya privilege juga, kayak contohnya aja banyak penyanyi-penyanyi yang terkenal kan suaranya aja gimana ya, kayak biasa aja gitu, ngerti nggak sih? Pokoknya yang penting kita kan semangat, optimis, dan pantang menyerah gitu aja sih.